Dia mencalonkan diri boleh, tapi harusnya ada transisi menjadi politisi dulu nih, sebagai politisi profesional. Jangan ujuk-ujuk. Jangan ujuk-ujuk. Oke, PKS, Nasdem, kemudian misalnya Demokrat setuju dengan Anies, tapi setuju nggak soal cawapresnya? Nah, itu dia. Tim pemenangannya Gibran jadi tim pemenangannya Kaisang, kan gitu. Iya. Itu yang pertama, momentum. Misalnya lawannya Prabowo, saya yakin Puan akan maju. Tapi kalau Anies Baswedan muncul, nanti mungkin akan dihitung lagi itu apakah Ganjar ataukah Puan Maharani. Jadi sebenarnya peluang Ganjar itu juga masih kuat. Anak muda tentu nggak boleh namanya nggak melek politik. Apalagi anak muda yang satu ini nggak hanya udah melek politik, tapi ternyata mau terjun ke dunia politik. Apakah ini karena pengaruh sang ayah yang menjadi seorang presiden? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kaisang Pangarep, anak dari Presiden Joko Widodo. Nih tiba-tiba nih teman-teman netizen ngomong pengen maju ke dunia politik. Walaupun nggak di legislatif, tapi di eksekutif. Kita bahas bersama di Obras, obrolan rasional. Santai dibahas hingga tuntas bareng saya Yasir Nene Ama. Dan untuk membahas itu teman-teman netizen, saya sudah kedatangan tamu di Obras. Mas Gun-Gun, apa kabar Mas? Kabar baik ya, Sir. Salaman dulu dong. Akhirnya ketemu juga ya. Ketemu juga nih. Saya perkenalkan Mas Gun-Gun. Nih kalau saya baca CV-nya ini dikasih sama teman-teman produser, ini nih S3 di Unpad. Ini tulisannya apa Mas Gun? Komunikasi politik. Komunikasi politik. Gokil. Komunikasi politik S3 di Unpad. Jadi no wonder lah kalau saya mengundang Mas Gun untuk ngobrolin soal dinamika politik ini. Ngobrol-ngobrol santai aja kan. Bener, harus santai. Ini biar teman-teman netizen, anak-anak muda ini nggak apatis banget lah Mas sama politik. Apalagi ketika mereka tahu bahwa si Kaisang ini ngapain masuk-masuk politik gitu kan. Itu kan cenderung ada perspektif yang baik maupun yang buruk. Ya pro kontra lah. Ya pro kontra lah. Nah kalau Mas Gun-Gun sendiri melihatnya seperti apa? Saya lihat gini, sebenarnya hak sipil politik ya itu kan melekat pada individu. Betul. Jadi mau siapapun anak muda bertransformasi jadi politisi, masuk ke politik boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Karena apa? Misalnya Yasir nih mau jadi caleg, mau jadi kepala daerah, sah kan? Boleh-boleh aja, asal tahu diri aja saya. Iya, saya siapapun mau mencalonkan diri itu haknya. Iya. Yang harus jadi catatan adalah transformasinya. Jadi harusnya bertahap. Oke. Iya kan? Itu supaya kemudian muncul proses yang tidak melompat. Kan gitu kan? Iya. Jadi ada dua catatan nih. Pertama, kalau ditanya boleh nggak boleh. Boleh. Iya kan? Kemudian gimana supaya kemudian itu jauh lebih berkontribusi pada penguatan demokrasi. Iya. Nah, itu ada tahapannya, rekrutmen, beraktivitas di partai politik sebagai loyalis, kemudian baru distribusi orang ke sejumlah jabatan publik, baik eksekutif maupun legislatif. Itu kan idealnya Mas. Idealnya seperti itu. Namun kalau dilihat dari pergeseran zaman, aku membahasakannya seperti itu. Ya. Dengan dinamika politik, terus itu potensi dan segala macam itu, apakah itu bisa bergeser? Maksudnya nggak perlu harus sesuai dengan proses itu. Iya, begini, anak-anak muda sekarang ini kan jumlahnya jauh lebih banyak. Dan ruang untuk beraktivitas anak-anak muda itu jauh lebih tersebar. Eksekutif, legislatif gitu ya kan. Nah yang diperlukan adalah kemandiriannya kan sebenarnya. Dia harus bukan hanya ada namanya kalau istilah politik itu reference power ya. Kekuatan rujukan. Kalau kekuatan rujukan misalnya Yasir punya bapak atau punya kakak atau punya ponaan yang sudah lebih jauh misalnya. Kenapa nggak sekalian Kaisang aja? Kaisang punya bapak, Presiden Joko Widodo gitu ya. Iya, itu saya mau masuk ke situ. Kan entry-nya dulu dong. Entry-nya dulu. Oke. Nah, maksud saya Kaisang kan dikenal sebagai pengusaha. Untuk shifting ke politik itu baiknya kan ada transisi. Betul. Misalnya dia masuk ke partai politik terlebih dahulu, kemudian beraktivitas di situ. Mungkin juga di sosial jadi filantropis ya kan, kemudian beraktivitas di masyarakat, di luar bisnis. Nah itu yang bagusnya. Kemudian barulah berebut jabatan-jabatan publik. Contoh ya, di luar negeri ada misalnya Benazir Bhutto, ya kan, Zulfikar Ali Bhutto bapaknya. Jadi dia bertransformasi jadi politisi nih. Misalnya Corazon Aquino, Benigno Aquino, ya kan, kemudian Bill Clinton, Hillary Clinton gitu ya. Misalnya Michelle Obama mau taruhlah road to election gitu,
entah itu menjadi cawapres, entah jadi capres di masa mendatang kan juga bertransformasi gitu. Betul. Sekarang yang kita lihat misalnya istrinya Ridwan Kamil kan. Iya betul tuh. Bener nggak? Tiba-tiba Iya kan? tuh. Dia mau berkompetisi di Bandung. Wali kota Bandung. Kan dia juga menurut saya perlu untuk kemudian transisi dari sekedar pendamping Pak Ridwan Kamil menjadi politisi profesional. Nah, balik ke kasus tadi. Balik ke isu tadi. Pak Jokowi punya anak nih. Iya kan? Gibran, kemudian Kaisang. Gibran sudah jadi wali kota dong. Itu juga lompatan politiknya ada tuh. Lompatan politiknya tidak bertransformasi tuh. Kemudian sekarang mau diikuti lagi Kaisang, bertransformasi lagi. Lompat lagi. Politiknya. Kalau langsung misalnya menjadi calon wali kota Solo, transformasinya menurut saya melompat. Itu kritiknya ya. Kritiknya artinya begini. Dia mencalonkan diri boleh, tapi harusnya ada transisi menjadi politisi dulu nih sebagai politisi profesional. Jangan ujuk-ujuk. Jangan ujuk-ujuk karena nanti dikira memanfaatkan akses power yang dimiliki bapaknya. Kan kita sama-sama tahu nih November 2024 itu ada pilkada. Pak Jokowi masih jadi presiden hingga 2024. Nah, proses itu tentu harus ada semacam ini loh, kanal ya. Ini kanal akses power Pak Jokowi, ini kanal kuasa politik yang dibangun secara mandiri oleh Kaisang. Misalnya dari pengusaha jadi politisi baru mencalonkan diri. Gitu. Tapi kan itu yang keren loh, yang keren ya. Kerennya kan seperti itu. Tapi kalau dilihat gitu kan ada lompatan politik. Anaknya Gibran itu kan melakukan lompatan politik. Dan akhirnya kalau dilihat ini kan oke-oke aja begitu kan. Wali kota Solo, pembangunan sekolah dan segala macam ini secara kasat mata. Mungkinkah karena contoh itu dibilang oke sehingga Kaisang pun juga mengambil contoh ini. Wah kayaknya lompatan politik tidak jadi soal nih. Ketimbang harus menjadi seorang kader politik, kader parpol yang harus berproses dulu dari bawah. Nah itu yang biasanya rugi adalah institusionalisasi politik di tubuh partai. Jadi banyak yang kemudian partai itu tidak punya semacam kader-kader militan. Yasir tahu ini negara demokrasi, salah satu backbone demokrasi itu partai politik. Iya. Jangan heran, ini kan kita tidak hanya bicara Gibran, Kaisang. Banyak orang yang tiba-tiba dari satu pemilu ke pemilu berikutnya, dari satu pilkada ke pilkada berikutnya lompat. Ini sekarang di partai X. Besok di partai mana? Karena tidak lagi misalnya dicalonkan oleh partai ini, dia pindah lagi ke partai ini untuk mencalonkan diri. Akhirnya kemudian pola koalisi pun yang terbangun pola koopsi tuh, gonta-ganti pasangan. Nah, kalau kita lihat nih ya, ini sedikit berteori nih ya. Boleh dong ya? Boleh dong, biar kita makin paham gitu kan. Kalau kita lihat dari sejarah pemilu terbuka sejak 99 ke sini, terutama pada saat Pilpres langsung sudah mulai berlangsung di Indonesia, kan 2004 ya ke sini. Itu kita lihat basis ideologi itu masih semakin menurun, kontribusinya, tapi justru yang meningkat itu yang disebut dengan struktur peluang. Ini kalau ada tulisan bagus tuh teman-teman ya, mungkin bisa di searching itu Gary W. Cooks itu, opportunity structure perspective. Jadi struktur peluang itu variabelnya 3 nih bagi teman-teman muda yang mungkin mau mengkaji. Pertama, pertimbangan tokoh, probabilitas perolehan suara tokoh. Semakin tinggi elektabilitas tokoh, semakin memungkinkan dia untuk maju. Iya kan, contoh misalnya Ganjar, Anies, Ridwan Kamil gitu. Jadi bukan lagi pertimbangan partainya mana gitu, tapi tokohnya punya elektabilitas atau enggak. Benar enggak? Itu kejadian kan, Pak Anies kan bukan orang partai. Tiba-tiba dia misalnya jadi, iya kan, digait tuh. Gandeng sama 3 partai sekarang. Waktu pilkada DKI termasuk didukung oleh Gerindra, dia bukan Gerindra tapi kemudian didukung sama Sandi kan. Sekarang mau nyapres misalnya digait oleh Partai Nasdem, benar nggak? Nah, artinya probabilitas perolehan suara jadi pertimbangan nih, siapa tokoh yang punya magnet dalam konteks pasar elektoral. Nah, yang pertimbangan kedua yang disebut dan keuntungan dalam kekuasaan, benefit of office. Keuntungan dalam kekuasaan tuh gini contohnya misalnya, kalau saya dukung Anda, kira-kira next apa wins yang bisa kita dapat, apa keuntungan yang bisa kita dapat. Nah, ini namanya power sharing, bagi-bagi kekuasaan. Benar nggak? Betul. Contoh misalnya Yasir lihat, koalisi itu yang paling sulit
bukan soal chemistry sebenarnya. Soal power sharing itu. Nah, soal power sharing misalnya cawapresnya kita dapat nggak nih? Iya, Kan gitu. jatah-jatahnya itu ya. Makanya seperti kayak sekarang kan, oke PKS, Nasdem, kemudian misalnya Demokrat setuju dengan Anies, tapi setuju nggak soal cawapresnya? Nah, itu dia. Kemarin juga itu faktor kedua tuh. Soal lagi pusing tuh 3 partai itu. Siapa yang mau dampingin Anies? Makanya kemudian ya kesepahamannya ada tapi kesepakatannya belum. Betul. Itu faktor yang kedua, namanya keuntungan dalam kekuasaan. Nah, yang ketiga, faktor yang jarang sekali didiskusikan di kayak gini-gini nih, namanya cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan. Oke. Yasir kan tahu biaya masuk politik itu tinggi. Terus kan juga nggak tahu persis siapa yang kemudian mendanai siapa. Betul. Nah, proses itulah yang kemudian makanya saya bilang jarang sekali didiskusikan di ruang-ruang publik. Terlalu sensitif itu kayaknya. Sensitif dan kita juga nggak pernah tahu ya mata rantainya itu siapa aja. Betul. Nah, itu ketemu nih oligarki partai politik, oligarki ekonomi ke tengah di kandidat gitu. Oke. Nah, ini menarik nih saya jadi ini itulah makanya saya ngundang Mas Gun di sini biar kita tuh punya edukasi yang baik soal politik ya. Jangan asal main nyeletuk aja begitu kan. Nah, soal tadi 3 poin kan ada dari elektabilitas tokoh yang ditokohkan. Apakah Mas Gun sendiri melihat bahwa ada pergeseran dari dinamika politik yang ada sekarang karena ini koreksi kalau salah, kaderisasi di partai politik itu tidak menjadi sebuah hal yang oke lagi karena parpol lebih cenderung untuk memilih mereka-mereka yang sudah jadi gitu. Iya, itu pergeserannya signifikan, benar sekali apa yang Yasir tadi sampaikan sebagai prolog. Sekarang ini ada pergeseran dari institusionalisasi politik tubuh partai, tadi melalui tahapan rekrutmen, pembinaan loyalis, distribusi orang ke sejumlah jabatan publik, ke struktur peluang yang barusan saya bahas. Antara lain kita bicara tokoh. Daripada misalnya tidak punya efek apa-apa secara elektoral, udah ambil aja orang yang sudah punya popularitas, elektabilitas, dan akseptabilitas, dan punya itu apa namanya yang punya kalaupun cuan dia bisa menggait cuan gitu ya. Kalaupun tidak bisa membiayai diri sendiri, dia bisa menggait yang ngasih cuan tadi itu. Nah, itulah makanya kemudian pertimbangan idealis atau pertimbangan praktis. Kan begitu ya. Nggak ada satu lagi realistis gitu. Realistis ke tengah, ke tengah, ya kan. Bener-bener. Kalau pertimbangan realistis kan juga tidak seluruh hal yang praktis ini bisa jalan kalau menegasikan hal-hal yang idealis. Jadi ketemu di tengah. Ketemu di tengah ya. Ini contoh ya, saya kasih contoh nih supaya teman-teman. Oke, sekarang misalnya tadi ambil tokoh yang kuat, popularitasnya, elektabilitasnya, akseptabilitasnya. Apakah jadi jaminan jadi? Enggak juga. Belum tentu. Harus paham yang disebut dengan blueprint pemenangan. Nah, ini kan bicara ideal. Idealnya gimana? Oh, oke, peta demografinya, peta geografinya, psikografinya. Kayak misalnya nih, untuk memenangi Jawa Timur, kan wilayah Nahdien kuat. Betul. Tengah, merah banget nasionalis, ya kan? Kemudian misalnya Jawa Barat sangat cair, ya kan? Kemudian treatment sosiologis itu kan bacaan idealis sebenarnya. Yang itu kemudian harus ditarik ke tengah menjadi sebuah langkah strategis pemenangan. Itu yang tadi Yasir sebut realistis. Oke, realistis. Keren juga ya Yasir tuh, visioner bisa kau. Emang karena sebagai orang awam yang hanya melihat politik ya, kita hanya memantau begitu. Tapi kan jangan sampai ini teman-teman muda juga hanya memantau tapi tidak paham begitu kan. Akhirnya malah apatis dan akhirnya bingung mereka milih siapa. Gitu sebenarnya kekhawatirannya seperti itu sih Mas. Apalagi sekarang kalau balik lagi kita ngomongin soal Mas Kaisang yang akan maju gitu. Walaupun kita belum tahu ya ini seperti apa. Tapi kalau lihat dari sosok seorang Kaisang ini lepas dari ayahnya sebagai seorang presiden, apakah dia memiliki potensi begitu untuk menggait pemilih? Potensinya sangat besar sih. Sangat besar ya. Kenapa saya bilang paling tidak dia punya 3 modal. Pertama, modal yang disebut dengan dukungan politik yang sekarang momentumnya memang dia dapat. Iya, kemarin kita sebut momentum nih ya. Jadi modal pertama nih momentum. Kenapa? Bayangin aja, pasca Pak Jokowi, kemudian lanjut misalnya transisi ke orang-orang Jokowi, ya kan penerus Pak Jokowi di Solo kan orang-orang Jokowi gitu ya, seperti Pak FX dan lain-lain. Kemudian turun sampai ke Gibran,
anaknya. Kemudian kalau nanti diterusin oleh adiknya Kaisang di Solo, artinya kan momentum politik yang kemudian kita sebut berkelindan dengan keluarga Pak Jokowi itu memang akan jadi modal politik Gibran. Iya. Karena secara basis struktur pemenangan kan sudah kebentuk. Iya, betul. Artinya copycat aja atau copy paste aja tuh. Tim pemenangannya Gibran jadi tim pemenangannya Kaisang kan gitu. Iya. Itu yang pertama momentum. Yang kedua, menurut saya gini, dia punya yang disebut dengan popularitas tinggi. Iya, betul. Karena ya sebagai anak presiden, mana sih nggak ada pemberitaan soal Kaisang? Iya. Iya kan? Tweetnya aja langsung ramai. Twitternya, kemudian bukan hanya itu juga dia nguasain kan klub bola kan. Betul. Ya. Di segi PSIS apa namanya? Seingat saya itulah. Nah itu kemudian selain soal jaringan ya yang kemudian membentuk popularitasnya dia juga, itu tentu dia diuntungkan dengan jejaring partai politik. Saya yakin sih akan banyak partai politik yang mau dukung support, dia. mau dukung, Meskipun backbone utamanya prediksi saya nih, itu kan PDI Perjuangan. Betul. Karena PDI Perjuangan juga pasti tidak mau kok. Tidak mau melepas sosok seorang termasuk Kaisang, juga untuk kepentingan politik jangka panjang. Keluarga Jokowi menurut saya akan mengambil PD Perjuangan sebagai basis gitu. Iya. Nah, jadi kalau ditanya peluang Kaisang gimana di Solo? Menurut saya besar. Besar ya. Ya 80 70 atau tapi ingat ya, ini juga jadi bahan kritik nih teman-teman. Jangan sampai kemudian muncul yang disebut dengan tendensi mayoritarian. Maksud saya gini. Ini misalnya Kaisang kuat banget, sementara lawannya lemah banget, sehingga asas pemilunya jadi hilang tuh. Iya. Yang kan asas pemilu itu selain representativeness, keterwakilan, ada competitiveness. Iya. Harus kompetitif. Bayangin kalau main bola gitu ya, masa Barcelona misalnya cuma lawan klub klub lokal di Indonesia gitu kan, itu nggak imbang. Apple to apple berarti. Iya kan, satunya mesin turbo ya, kira-kira. Ya, analoginya seperti itu. Analogi lah. Jadi maksud saya gini, Yasir, bagus menciptakan ruang kompetisi yang sehat. Jangan kemudian seluruh partai politik justru kumulatif di misalnya Kaisang. Tapi itu kan realistis, Mas. Realistis itu dalam beberapa hal harus kemudian juga kita arahkan pada hal yang jauh lebih besar. Oke. Maksud saya realistis untuk Kaisang, realistis untuk Gibran untuk menang, yes. Tapi apakah itu realistis untuk konsolidasi demokrasi atau enggak? Nah, itu yang saya maksud. Jadi begini, meskipun kompetitif dan dia berpotensi menangnya tinggi. Oke, gitu. Gitu lah. Dinamis ya. Jangan ini calon yang jelas nggak jelas siapa gitu ya. Kan kayak kemarin lawan Gibran itu kan nggak terlalu jelas siapa, ya kan? Nah, ini harus juga dukungan partai politiknya ada sehingga kemarin gini, ada opsi-opsi bagi masyarakat itu untuk memilih siapa. Termasuk kalau Gibran nanti maju di Jawa Tengah atau di Pilkada DKI itu harus kemudian juga menciptakan ruang competitiveness. Iya. Jangan karena semata-mata Jokowi, kemudian Pak Jokowi bisa menyiapkan infrastruktur politiknya. Itu makanya Pak Jokowi bagus juga ketika mengeluarkan public statement, saya nggak mau ikut-ikut. Benar nggak? Iya, itu public statement. Retoriknya ada. Seperti itu, nggak mau ikut-ikutan. Nanti kita nggak tahu di belakang nanti syukur-syukur kalau kemudian benar-benar tidak memanfaatkan hak khusus sebagai orang yang berkuasa untuk kemudian memenangkan misalnya mantu, anak gitu. Bagi saya sih begini, Yasir. Nah, yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah itu kan jatuhnya ke dinasti politik. Yeah. Nah, cenderung itu adalah hal cenderung mengarah kepada presiden yang buruk begitu kalau berbicara soal dinasti politik. Tapi ada hal juga kayak sempat ngobrol sama orang Solo segala macam. Mereka sesederhana bilang, ya kalau aku sih mendingan Mas Kaisang. Yang penting kan kesejahteraannya dipikirkan. Mau itu dinasti politik kayak atau enggak. Kan yang penting orangnya itu berkarya untuk masyarakat. Iya. Jadi begini, yang saya pikirkan itu kalau kemudian seluruhnya proses itu instan, kan begitu ya? Iya betul. Benar sih bagi masyarakat itu fine aja. Kan yang penting misalnya dia bisa bekerja untuk masyarakat, kemudian dia bisa KPI sebagai kepala daerah itu terpenuhi. Tapi kan proses ini bukan hanya di sini.
Iya. Ada proses di yang lain juga yang disebut tadi, bagaimana menguatkan institusionalisasi politik di tubuh partai. Misalnya soal bagaimana membangun party ID di partai, identifikasi kepartean. Kan penting tuh. Betul. Jangan sampai kemudian akhirnya orang ngapain ke partai politik. Toh dengan cara Toh seperti dengan ini, cara misalnya saya populer, ya, saya mempopulerkan tingkat diri, keterpilihannya tinggi, toh nanti partai akan ambil saya. Dalam jangka panjang itu akan rusak tuh sistemnya akan rusak gitu. ya. Nah ini yang harus kan kita bukan negara autokrasi, kan kita juga bukan negara teokrasi, kita negara demokrasi, demos kratos. Iya. Demos. Ini agak-agak miris juga ya kalau saya mikirin sampai sejauh itu, seperti yang Mas Gun sampaikan Ya, tadi ya. memang harus ada yang jagain. Kalau enggak ya semuanya akan seperti itu. Karena Iya. kalau kita lihat ya saya pribadi. Syukur-syukur kalau kan ini kan dinasti politik ini kan bukan hanya kita ngomongin Pak Jokowi, tapi banyak. Perhatikan misalnya Banten, Kalimantan, ya kan banyak sekali dinasti bertumbuhan, ya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, gitu loh. Nah, saya sih ngomongin ini bukan soal like or dislike ya, tapi bicara soal landscape yang lebih besar. Oke. Kan bukan hanya syukur-syukur kalau misalnya keluarga itu keluarga baik, keluarga yang memang produktif bekerja untuk rakyat. Gimana kalau kejadiannya anak, mantu, cucu dari keluarga yang sangat protektif. Jadi penguasaan hulu ke hilir dan akhirnya kemudian Hanya untuk kepentingan untuk kepentingan family. Ya, itu kalau begitu kan agak repot. Betul. Ya. Nah, ini kita Jadi sekali lagi ini bukan soal satu orang, tapi satu ini banyak keluarga. orang ya. Tapi emang yang sekarang lagi rame itu adalah Kaisang dan juga istrinya Mas Pak Ridwan Kamil ya. Iya. Itu yang mau maju gitu kan. Kemudian dari sosok sekarang kita ke politik nih. Yes. Dinamika politik nih kemarin seru tuh. Boleh minum dong? Boleh, aku juga minum dulu. Ini tolong kasih tahu ya waktunya berapa menit lagi. Karena kalau ngobrol sama Mas Gun-Gun nih takutnya waktunya malah over gitu karena banyak banget nih info-info yang kita dapatkan. Soal dinamika politik nih sekarang nih Mas Gun. Secara garis besar, ini kan ada Nasdem, PKS dan juga Demokrat yang sudah mengusung Anies gitu. Nah, dari Mas Gun sendiri melihat nih baca wapresnya akan seperti apa? Nah ini menarik nih pertanyaan Yasir, ini bisa aja nyenggolnya. Soalnya kemarin sempat ngobrol sama orang Demokrat, PKS, Nasdem, semuanya akan kita serahkan haknya kepada Anies yang akan memilih. Itu pertanyaan itu kontekstual. Kenapa saya bilang kontekstual? Karena saya lihat strategi Nasdem itu 2 tahap. Tahap pertama mendeklar Anies Baswedan. Dan itu sudah dilakukan Oktober. Iya. Dia partai pertama kali yang mendeklar capres. Secara resmi ya. Kemudian tahap kedua dia menegosiasikan banyak faktor antara lain juga cawapres dengan partai-partai yang sudah berkomitmen mendukung Anies Baswedan. Yang sudah mendukung Anies Baswedan itu kan PKS, satunya lagi adalah Partai Demokrat. Iya. Kalau 3 partai ini jadi berkongsi 163 kursi, itu udah melampaui yang disebut dan presidensial threshold. Ini teman-teman supaya tahu dulu landscape-nya nih ya kan. Iya. Syarat untuk mencapreskan itu adalah 20% kursi DPR dan atau 25% suara sah nasional. Artinya memang capres yang namanya Nasdem tidak bisa melaju sendirian. Dia menggait PKS, dia menggait Demokrat. Nah masalahnya adalah ada banyak faktor yang kerap kali tidak terdiskusikan di publik yang alot. Nah yang alot itu biasanya adalah tawaran cawapres. Iya. Misalnya AHY yang di-endorse oleh Partai Demokrat, kemudian Aher di-endorse oleh PKS. Sepertinya kalau PKS itu tidak ngotot Demokrat. Ya, Partai Demokrat karena Demokrat tentu punya keinginan ada efek ekor jas bahasanya ini kotel efek ya. Ya, efek ekor jas itu pengaruh figur terhadap keterpilihan atau elektabilitas partai di pemilu legislatif. Jadi sederhananya kalau AHY maju itu kan suara partainya Demokrat juga akan naik. Nah, gitu teman-teman muda. Betul. Jadi, nah masalahnya adalah menurut saya kenapa Nasdem kemudian memainkan strategi melingkar. Contoh misalnya dia ketemu Sekber, Gerindra, benar nggak Yasir? Pak Alinya, ya kan? Gerindra dan PKB. Kemudian kemarin Pak Surya Paloh datang ke Golkar. Golkar. Nah banyak orang bilang,
apa mungkin nih Nasdem kemudian balik badan? Menurut saya tidak. Tapi lebih kepada Beresiko sekali kalau dia balik badan. Iya. Dari Anies ya, kan orang melihat oh ini kayaknya akan ke Ganjar dengan atau KIB ya. Saya lihat tidak. Benar ya, tidak ya? Kenapa tidak? Karena tapi kan Nasdem kan dinamika politiknya kan selalu bikin kita tertekan. Iya, gitu. makanya kenapa Nasdem begitu? Karena untuk menaikkan daya tawar dengan partai-partai yang dua ini, supaya kemudian begini ikrarnya, ya udah cawapresnya dipersilahkan kepada capres untuk menentukan. Karena kalau nggak dibegitukan, ya kan Nasdem terkunci oleh terkunci dengan partai yang lainnya. Demokrat dan PKS. Juga PKS. Kan kemarin kan daya tawar Demokrat tinggi. Kenapa? Kalau Nasdem tidak ambil ini kan otomatis nggak ada opsi. Iya. Melampaui presidensial threshold itu. Bubar jalan kan? Udah melampaui. Sekarang Nasdem malah berkunjung ke Golkar. Itu Demokrat sakit hati nggak sih Mas Gun? Iya pasti. Itulah ya teman-teman yang kemudian dalam komunikasi politik sering disebut sebagai ZOPA. Ada teorinya tuh dalam negosiasi ZOPA itu zone of possible agreement. Jadi area memungkinkan banyak pihak untuk naruh opsi-opsi. Nah, saya lihat yang dilakukan oleh Nasdem itu adalah ZOPA. Zone of possible agreement. Jadi sebenarnya plan A-nya seperti semula Nasdem, PKS, Demokrat, tapi dia nggak mau terkunci. Plan B sampai Z-nya banyak gitu. Plan B-nya dia main ke Golkar. Kalaupun misalnya ini tetap kekeh misalnya Demokrat, kan dia punya opsi untuk kemudian bermain dengan partai Golkar. Pantesan yang dikeluarkan semua terserah dari Anies Baswedan. Itu makanya kemudian kan ini Aniesnya pusing nggak sih disuruh kayak gini, tapi tetap ada arahan dong dari Nasdem. Ya, menurut saya udah dalam konteks kesepahaman. Kan tapi belum kesepakatan. Ini dua hal yang berbeda nih. Iya loh, paham sama sepakat tuh beda loh. Paham dan sepakat. Tapi sepakat enggak iya apa enggak? Sama ini mendukung dengan mengusung. Itu banyak yang teman-teman keliru tuh. Betul. Jadi semua partai boleh dukung, termasuk kayak PSI dukung Pak Ganjar. Tapi tidak seluruh bisa mengusung. Kalau mengusung tuh dia harus punya kursi di DPR. Itu yang harus dipahami nih. Waktu kita terbatas nih. Sebenarnya pengen saya bahas satu lagi ada calon lain yaitu Pak Ganjar nih. Tapi kayaknya nanti kita undang lagi deh Mas Gun ke sini ya. Karena kalau kelamaan nih teman-teman netizen kayaknya juga akan bosen gitu untuk mendengarkan ini. Tapi terakhir nih dari Mas Gun dengan dinamika politik yang sekarang melihat pergerakan Partai Nasdem yang begitu dinamis, agresif begitu. Sedangkan PDIP ini masih anteng-anteng aja gitu. Buat pemilih muda ini harus bersikap seperti apa nih? Biarin aja lah, ntar aja kalau nunggu sampai calonnya nongol baru aku bereaksi atau seperti apa? Anak-anak muda menurut saya juga harus bersuara. Misalnya mereka punya keinginan paling tidak kriteria capresnya seperti apa, ya kan. Kemudian juga boleh aja mulai tracking, ya, mulai kepo-kepo ya. Kepo-kepo ini si Pak Anies tuh kayak apa portofolionya, Pak Ganjar kayak apa portofolio Puan Maharani. Jadi jangan cuma karena like or dislike di sosial media, tapi tahu persis. Gimana caranya si tokoh ini, ya kan, layak dipilih atau enggak, kinerjanya kayak apa. Kemudian kalaupun misalnya bersikap nggak apa-apa. Misalnya saya suka, bukan hanya suka, saya akan mempertimbangkan, saya akan memilih si X. Boleh aja. Cuman masalahnya bagi partai, kenapa PDIP Perjuangan misalnya lebih ke injury time? Karena dia udah punya golden ticket. Iya, betul. Ini agak sedikit berbeda nih teman-teman netizen ya dengan 2019 dan 2014. 2019 PDIP Perjuangan mendeklar capresnya bulan Februari. 2018. Untuk pemilu 2014 dia mendeklar bulan Maret 2013. Lebih awal ya. Awal. Nah, sekarang saya perhatiin PD Perjuangan masih menimbang kompetitornya. Termasuk kompetitor dari koalisi perubahan ini. Dia anteng-anteng aja kenapa? Karena dia punya golden ticket. Dia udah punya 128 kursi. Jadi nggak masalah gitu. Nah, kalau misalnya lawannya Prabowo, saya yakin Puan akan maju.
Tapi kalau Anies Baswedan muncul, nanti mungkin akan dihitung lagi itu apakah Ganjar ataukah Puan Maharani. Jadi sebenarnya peluang Ganjar itu juga masih kuat. Masih kuat. Gitu. Oke, kita tahan ya untuk Iya. episode selanjutnya. Thank you Mas Gun Herianto. Sama-sama. Selaku aku bilangnya pakar komunikasi Saya sih seneng politik. banget ya ngobrol diundang-undang Pakar ke sini. komunikasi politik. Thank you banget buat pencerahan politiknya. Janji ya Mas Gun ya nanti Siap. datang lagi ya. Ya. Minimal ketika kita udah tahulah nih Kaesang atau siapapun itu Ya, boleh. update-update politik Nanti terbaru. mungkin boleh diganti kopi nih. Oh boleh, boleh banget. Habis ini saya undang Mas Gun-Gun untuk ngopi di bawah. Guys, itu tadi teman-teman netizen obrolan saya dengan Mas Gun-Gun. Ini soal dinamika politik yang terjadi. Intinya kita sebagai anak muda jangan sampai apatis lah sama politik, melek politik. Ya minimal kalau kita scroll HP berita-berita politik jangan di skip. Baca dulu 1-2 menit sehingga kita punya pemahaman politik yang baik. Karena apa? Karena suara kita ini berharga loh di 2024 mendatang. Saya pamit dulu, Yasir Nenek Amas. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman netizen.